Selamat sore, Bu. Perkenalkan, nama saya Ferdi Bastian Cilian dengan NIM 113230111 dari Prodi D3 Teknologi Informasi. Saya hari ini akan merepresentasikan kuis pengenalan rekayasa perangkat lunak. Baiklah, kita mulai. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa itu software. Software memiliki pengertian dari, saya mengumpulkan pengertian software dari dua orang. Yang pertama itu Pressman dan yang kedua itu Summerfield. Untuk pengertian software dari Pressman itu ada dua juga. Yang perangkat lunak yang pertama perintah atau program komputer yang bila dieksekusi memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diinginkan. Yang kedua, struktur data yang memungkinkan program memanipulasi informasi secara proporsional. Untuk pengertian perangkat lunak atau software menurut Sommerville itu, software engineering adalah ilmu yang membahas seluruh aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal spesifikasi sistem sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan jenis-jenis software dan berikan contohnya. Jenis-jenis software itu yang pertama operating system. Salah satu jenis software adalah operating system. Perangkat lunak ini berfungsi mengelola semua perangkat keras yang terhubung ke CPU komputer. Operating system juga membantu menerjemahkan aktivitas dengan mengelola proses yang diperintah pengguna, lalu disebarkan ke CPU sehingga perintah tersebut dapat dijalankan dengan benar di komputer. Contoh operating system software adalah Microsoft Windows, Unix, dan terakhir Mac OS. Yang kedua, ada programming language. Jenis software programming language adalah bahasa yang digunakan untuk menulis program. Contoh software ini meliputi Java, PHP, C, C++, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga ada program aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang umumnya kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari. Perangkat lunak ini bisa berfungsi sesuai tujuan pembuatannya. Contoh software program aplikasi adalah Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, dan MYOB. Pertanyaan nomor 3. Generic Process Framework dalam software engineering terdiri dari 5 aktivitas. Jelaskan apa saja aktivitas tersebut. Common Process Framework ada 5, yaitu yang pertama communication. Communication melibatkan komunikasi antara pelanggan dan pemegang kepemilikan lainnya, meliputi pengumpulan persyaratan. Yang kedua itu planning. Planning menetapkan rencana kerja rekayasa perangkat lunak, menangani tugas-tugas teknis, sumber daya, produk kerja, dan jadwal kerja. Yang ketiga ada modeling. Modeling meliputi pembuatan model untuk lebih memahami kebutuhan dan desain. Yang keempat, construction. Construction menggabungkan pembuatan kode dan pengujian untuk mengungkap kesalahan. Yang terakhir ada deployment. Deployment melibatkan penerapan perangkat lunak untuk pelanggan serta evaluasi dan umpan balik. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan apa yang disebut dengan software process. Software process saya kumpulkan menjadi dua juga. Seperti pada pertanyaan pertama apa itu software dan pertanyaan keempat itu apa itu software process. Software process ini saya kumpulkan dari pengertian dari Summerfield dan juga Postman. Menurut Summerfield itu software process adalah ilmu yang membahas seluruh aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal spesifikasi sistem sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Menurut Pressman, software proses adalah instruksi program komputer di mana ketika dijalankan akan menyediakan fitur yang diinginkan, fungsi, dan performanya. Struktur data yang
memungkinkan program memanipulasi informasi dan informasi deskriptif, baik hard copy maupun bentuk virtual yang menggambar operasi dan penggunaan program. Nah, untuk pertanyaan nomor 5, jelaskan apa yang disebut dengan software process model. Apa itu software process model? Software process model ialah suatu deskripsi yang disederhanakan dari proses perangkat lunak dan kemudian dipresentasikan dengan sudut pandang tertentu. Artinya, proses model dalam perangkat lunak mengacu pada representasi atau gambaran abstrak tentang cara sebuah sistem perangkat lunak mengelola, mengkoordinasi, dan mengorganisasi berbagai proses atau tugas yang berjalan dalam sistem tersebut. Proses model membantu dalam pemahaman struktur, aliran, dan hubungan antara berbagai elemen proses yang berperan dalam menjalankan perangkat lunak. Ini biasanya digunakan sebagai pedoman atau kerangka kerja untuk merancang, mengembangkan, dan memahami sistem perangkat lunak. Untuk pertanyaan nomor 6, jelaskan dua contoh preskriptif software proses model. Preskriptif proses model yang saya tampilkan dalam slide saya ada waterfall model dan evolutionary process model. Yang pertama, waterfall model. Waterfall model merupakan sebuah model pengembangan perangkat lunak yang menetapkan aturan yang ketat untuk setiap fase pengembangan. Ini berarti setiap fase harus selesai sepenuhnya sebelum fase berikutnya dimulai. Tahapannya terdiri dari yang pertama analisis kebutuhan, kemudian desain sistem, implementasi, pengujian, penerapan, dan yang terakhir itu adalah pemeliharaan. Setiap fase harus selesai sepenuhnya sebelum melanjutkan ke fase berikutnya. Model ini sering digunakan dalam proyek-proyek dengan persyaratan yang stabil dan jelas. Yang kedua ada evolutionary process model. Pendekatan pengembangan eh, perangkat lunak yang memungkinkan iterasi dan perubahan selama siklus pengembangan. Ini mencakup beberapa iterasi pengembangan untuk mengakomodasi perubahan persyaratan dan perbaikan seiring berjalannya waktu. Contoh-contoh model ini termasuk model prototyping, model spiral, dan model iteratif. Kelebihan dari evolutionary process model yaitu menangani perubahan persyaratan yang tidak pasti atau berubah selama pengembangan. Tim pengembangan dapat memperbaiki dan meningkatkan perangkat lunak berdasarkan umpan balik dari setiap iterasi. Namun, model-model ini dapat lebih kompleks dan memerlukan manajemen yang cermat untuk memastikan bahwa setiap iterasi berkontribusi pada tujuan proyek secara keseluruhan. Nah, untuk pertanyaan nomor 7, jelaskan satu contoh agile model. Agile model yang akan saya jelaskan yaitu Scrum. Scrum adalah salah satu contoh model proses yang berbasis pada pendekatan agile. Scrum merupakan kerangka kerja pengembangan perangkat lunak yang sangat populer dalam manajemen proyek agile dan metode Kanban dalam melaksanakan proyek. Tim dibantu oleh papan visual yang berisi kolom, alur, atau proses produksi yang berisi kartu-kartu pekerjaan. Metode ini memberi penekanan pada kesadaran tim terhadap perubahan-perubahan kecil pada proyek karena semua dapat melihat satu proyek. Pertanyaan nomor 8. Jelaskan apa itu umbrella activity. Umbrella activity. Umbrella activity adalah aktivitas tingkat tinggi dalam rekayasa perangkat lunak yang mencakup rangkaian tugas atau subaktivitas yang berhubungan dengan tujuan yang lebih besar dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Ini mencakup manajemen proyek secara keseluruhan, mengintegrasikan berbagai aspek seperti perencanaan, manajemen risiko, pengujian, dan lainnya untuk mencapai tujuan pengembangan perangkat lunak yang lebih efisien. Contoh konkret dari umbrella activity
mungkin termasuk manajemen proyek secara keseluruhan, pemantauan, dan pengendalian kualitas perangkat lunak, manajemen persyaratan, dan manajemen konfigurasi. Dengan mengintegrasikan aspek-aspek ini ke dalam umbrella activity, organisasi dapat lebih baik mengelola dan mengarahkan proyek pengembangan perangkat lunak menuju tujuan akhir yang sukses. Dan pertanyaan yang terakhir, jelaskan jenis-jenis kebutuhan perangkat lunak dan berikan contohnya. Secara umum, dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, kebutuhan fungsional, yaitu persyaratan yang terkait dengan fungsionalitas perangkat lunak, yakni apa yang harus dilakukan oleh perangkat lunak tersebut. Contohnya yaitu yang pertama, sistem harus dapat menyimpan data pelanggan. Yang kedua, sistem harus dapat menghitung pajak penjualan. Dan yang terakhir, sistem harus dapat menghasilkan laporan penjualan. Yang kedua, fungsi yang kedua, kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional adalah persyaratan yang terkait dengan karakteristik perangkat lunak seperti kinerja, keamanan, dan kegunaan. Contohnya yaitu yang pertama, sistem harus dapat diakses oleh pengguna 24/7. Sistem harus dapat memproses 1.000 transaksi per detik. Sistem harus aman dari serangan hacker. Dan yang terakhir, sistem harus mudah digunakan oleh pengguna. Jadi pengguna nggak terlalu sekali, apalagi untuk orang-orang awam. Oke, terima kasih. Demikian presentasi ini saya buat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau perilaku saya dalam video presentasi ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan terima kasih banyak telah menonton presentasi saya. Sekian.